Halo, selamat datang kembali di Faris Hobbies. Oke, kali ini aku akan membuat video ya. Eh, apa? Cara pemasangan visor ADV atau windshieldnya ADV 160 ke Vario 160, karena kemarin di grup banyak yang request ya cara pemasangannya. Jadi ini saya menggunakan pangkon ya di sini ya. Nah, pangkon ini dimasukkan, ditanam ke dalam cover ini ya, cover originalnya Vario. Nah, ini akan aku buka dan aku tunjukkan ke teman-teman semuanya, jadi nanti untuk referensi ya ke teman-teman kalau mau bikin seperti punya saya itu seperti apa. Oke, tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip. Oke, baik, saya akan coba lepas covernya. Oke, jadi ini adalah penampakan bracket-bracket yang ada di dalam ya, yang mengikat atau yang menjadi penopang si bracketnya ADV biar nggak getar ya. Jadi ini dijamin nggak getar. Nah, nanti teman-teman bisa kali ini saya nggak bisa ini ya, membongkar semuanya gitu. Jadi teman-teman cukup di screenshot aja ini ya. Nah, ini dari dekat ya, seperti ini. Nah, bisa dicontoh ya. Nah, mungkin saya hanya bisa memberikan urutan-urutan waktu pembuatan atau pemasangannya ya, karena ini pure saya 100% bikin sendiri di rumah, tidak ke bengkel ya kan. Asalkan teman-teman punya alat yang lengkap ya, seperti gerinda, bor, itu pasti bisa bikin sendiri. Nah, yang dibutuhkan untuk membuat si pangkon atau bracket itu adalah teman-teman harus beli pangkon ini ya. Ini mungkin ya 4 lah ya, atau enggak bikin buat spare 5. Kemarin saya beli 5, sisa 1. Nah, kalau bisa beli yang aluminium biar enggak mudah karatan. Nah, yang pertama itu buat yang mode yang L yang mengikat di rangka ini, yang L ini ya. Nah, L ini. Nah, oke, yang L ini ya. Nah, L ini nanti nekuknya pakai tang aja, ini menyesuaikannya ini ya, jadi kanan kiri ini ya, kanan kiri nanti biar model L gini lah gitu kan. Tujuannya ya untuk mengikat si bracketnya ADV yang bagian atas ya kan, sini dua ini. Nah, setelah itu buat lagi yang untuk U ini, model U ini ya, itu agar menghubungkan bracket yang kaki kanan dan kiri ini biar terhubung, biar tambah kuat, biar nggak mudah goyang lah. Kalau tanpa ini itu mudah sekali untuk goyang. Nah, tujuannya saya buat lagi U ini untuk menyambungkan si bracket kakinya kanan dan kiri ini biar mereka saling terhubung dan gak mudah goyang, seperti itu. Nah, jadi sudah bikin 3 ya, bracket kanan kiri 1, 2 sama U nya ini. Nah, untuk yang keempat yaitu ini buat tahanan yang bagian bawah. Tujuannya yang bagian bawah ini nanti untuk menghubungkan ini ya. Nah, nanti ditaruh di sini, nanti bikin lubang ya yang di ADV ini. Nah, untuk buatnya ini ya model L gini lah ya. Nanti di sini
yang bagian bodi ini harus dibor, dilubangi, dikasih baut buat pengikatnya. Nah lanjutlah sampai ke atas dan nanti nyambung ke U nya ini. Tujuannya biar saling terhubung aja sih, biar nggak gampang goyang. Kalau cuma tanpa dihubungkan ke atas ini, cuma pakai baut ini aja, itu masih mudah goyang ya. Nah, jadi langsung lanjut ke atas ini. Nah jadi seperti ini ya. Untuk mur bautnya ini pakai mur baut 12, ini 10 sebenarnya pakai 10 aja cukup, cuma berhubung saya pakai baut seadanya ya, mur baut seadanya di rumah, jadi ya campur. Ini ada yang ini 12, ini baut 10 cukup pakai 12 semua bagus, lebih bagus, atau 10 juga bagus. Lebih bagusnya pakai yang 12 ini sih, lebih besar, lebih kuat. Oke, setelah bracket selesai, nah yang dilakukan teman-teman selanjutnya adalah ini ya, melubangi dasi si vario. Nah ini harus diukur benar-benar ya, pas ya, biar nggak terlalu kebesaran, nggak terlalu kekecilan. Nah kalau yang ini saya nggak bisa kalau mau mengukur punya saya ini juga nanti tergantung dari menyesuaikan dari bracketnya ini. Nah teman-teman nanti belum tentu juga sama presisi sama punya saya. Kalau nyontek yang ini takutnya enggak sesuai gitu. Nanti ya teman-teman mengukurnya ya harus setelah ini jadi, setelah bracketnya ini jadi, baru nanti teman-teman ukur. Misalkan panjang dari sini ke sini ini berapa, nanti bisa menemukan yang lubangnya ini ya kan. Terus yang sana juga nanti ditarik aja garis ya kan, dari sini ke sini kira-kira berapa, nanti ya dikira-kira aja. Cuma saya bisa sampai ke hasil final ini ya karena saya sudah korban 4 dasi ya untuk eksperimen pemasangan ADV ini. Saya ini ambil contoh ini ya. Nah ini juga salah satu eksperimen terakhir saya, ini sampai lubangnya sebesar ini. Nah sampai akhirnya menemukan finalnya ini. Jadi nanti sarannya teman-teman kalau masih ragu, beli yang versi yang murah dulu ya, jangan yang ori, yang murahan ya, yang cetakannya nggak begitu bagus nggak masalah, yang penting buat ini dulu, buat eksperimen dulu teman-teman ya. Kalau memang sudah dirasa pas, baru nanti teman-teman bisa beli yang finalnya, yang benar-benar teman-teman mau pakai selamanya seterusnya itu, nanti biar nggak sayang kan. Nah seperti ini ya hasil eksperimen saya ini, sampai lubangnya besar ini, dan akhirnya ini yang finalnya. Oke, jadi seperti itu. Dan selanjutnya adalah ke bracket ADV nya. Nah teman-teman, saran saya untuk sebelum ini ya menjelaskan lebih lanjut, saran saya itu teman-teman beli yang ori ya, yang ori, terutama di baut-bautnya ini guys. Nah ini kalau baut-baut ori itu kayak gini, ini ada pirnya, ini baut-baut ori. Beda sama punya saya yang waktu beli pertama kali itu yang enggak ori baut-bautnya. Nah sama sellernya ini baut-bautnya dia pakai baut biasa kayak gini guys. Nah baru kayak gini, ini baut enggak ori ya, tetap bisa untuk adjustnya, ini bisa, tapi ya kurang mulus, enggak serapi sebagus yang orinya. Oke, dan lanjut ya, untuk biar si bracket ini bisa terpasang ke vario, ini ada beberapa yang dipotong ya, terutama yaitu bagian kaki-kakinya. Ini keempat kaki ini dipotong. Nah ini dipotong ya, nanti kan di sini tuh harusnya ada bracket untuk baut yang di
body ADV ya, yang di ADV yang asli itu. Nah, ini potong, ini juga dipotong, ini kaki depannya juga dipotong semua. Setelah empatnya dipotong, bikin lubang untuk ngikat ke kaki-kaki yang bawah sini ya. Nah, ini lubang satu bat ini. Nah, nanti ini ditaruh, ditanam mur ya. Ini saya pakai baut yang ukuran pakai kunci 10 ini. Nah, taruh sini. Nanti di sini kan ada mur, kasih mur 2 lah, 2 biji. Setelah itu ini ditanam menggunakan lem apa ini, saya lem epoksi ya, lem Dextone itu ya, yang keras itu. Nanti kalau kering dia bisa keras. Nah, jadi dalam itu ada murnya ya. Jadi nanti ketika pemasangannya tinggal dibaut ini apa ke bracketnya tadi itu, bracketnya di sini, nanti lubangnya bracketnya ketemu di sini ini. Nah, terus lanjut ke kaki-kaki bagian atas kanan kiri. Setelah dipotong, nah nanti di sini di area dalam sini kan ada kayak sekat-sekat ini ya. Nah, itu dipotong semuanya, dipapras semuanya, dibikin rata. Karena nanti untuk mur bautnya tempatnya di sini. Itu juga ini. Nah, bikin rata. Cuma ini kemarin saya kurang rapi ya, karena menggunakan gerinda. Gitu. Nah, yang bagian atas ini sebenarnya ada tutupnya ya. Ini juga ada tutupnya gini. Nah, ini juga dipotong. Tujuannya agar nanti waktu pemasangan baut di sini itu bisa untuk tempat untuk kunci ya, kunci ring apa ring pas kita itu biar bisa masuk di sini untuk apa ngunci murnya yang di sini ya gitu. Jadi cuma itu aja sih untuk bracket ADV nya itu yang perlu dipotong, dimodifikasi. Lain-lain tetap dibiarkan aja ya. Oke, setelah itu semua selesai, baru ini nanti akan aku tunjukkan untuk pemasangannya. Oke, langsung lanjut untuk pemasangannya ya. Karena bracket sudah terpasang semua, nah ya tinggal memasang covernya ini terlebih dahulu. Nah, setelah selesai, nah langsung masang bracket ini ya, ADV. Nah, nanti ini bagian yang sini tuh nanti di posisi bawahnya ini ya, buat nopang ini ya. Nah, terus untuk yang bagian kakinya ini itu nanti ketemunya di bagian dalam ya. Nah, seperti ini bagian dalam kan ya. Nah, bagian dalam kan ini juga bagian dalam. Kalau yang bawah ini di bagian luarnya. Oke, lanjut yang dipasang terlebih dahulu yaitu di bagian bawah. Oh iya, sebelumnya teman-teman ya, ada lupa satu. Teman-teman harus menyiapkan spons kecil. Nah, ini ya, ini untuk ditaruh di
dua kaki ini ya. Taruh di sini ya. Karetnya itu. Nah, biar nggak kena si covernya ini, dan juga bisa meredam getaran juga ya ini. Nah, setelah selesai dipasang karetnya atau spon ya, spon, pasang baut ukuran 10 menggunakan kunci sok ini ya. Harus menggunakan perasaan ya, jangan terlalu kencang juga. Nah, udah. Lanjut ke kaki-kaki bagian atasnya ini ya. Aku menggunakan kunci ukuran 12, baut ukuran 12 ya ini. Oke, lanjut bagian sebelah kiri, sebelah kanan ya. Sama. Harus kencang ya yang bagian atas ini. Karena untuk kaki-kaki yang utama di atas. Oke, ya cukup itu aja sih untuk pemasangannya, tinggal masang covernya. Untuk covernya ini saya pakai yang mereknya AP-nya X3 ini ya. Nah, terus ini pakai garnish ERM. Untuk bagian ujung-ujungnya ini saya kasih ini ya, ini namanya, selangnya buat pintu mobil ya, untuk melindungi pintu mobil itu ya. Nah, itu lupa saya namanya. Nah, oke, lanjut.
Oke, jadi itu ya, cukup mudah sebenarnya teman-teman. Yang susah itu memang eksperimennya ya, karena saya sampai habis tameng vario itu, covernya vario yang ini habis 4 buat eksperimen ini. Nah ini covernya ADV ini juga saya habis 2 ya. Oke, jadi inilah penampakannya setelah dipasang. Ini jamin anti getar ya guys ya, anti getar, adjust. Nah, mau dinaikkan juga bisa. Oke, tambahan ya, saya di sini kan ada nih bekas eksperimen saya nih, daripada saya buang barangnya, teman-teman ada yang mau beli saya jual murah aja dah ya. Yaitu ini, cuma ini beda ya, ini beda sama yang saya video yang sebelumnya. Ini adalah hasil video yang versi yang pertama yang tanpa pakai bracket, jadi ini hanya mengandalkan kekuatan di covernya ini. Nah untuk pengikatannya ya, itu dia yang bagian atas itu pakai baut ya, mur baut di sini, ini di mur baut di sini buat mengikat biar enggak naik atas atau gerak naik atas ya kan. Nah untuk yang bagian bawah itu saya pakai tambahan pangkon gini. Nah nanti diikat di sini guys, diikat sini. Nah nanti ini dikasih mur baut ke sininya, ke ADV nya ini, dan ini nanti dibaut ke tempatnya plat nomor. Nah seperti ini cukup kuat, cuma minusnya mungkin masih ada sedikit getaran ya kalau pas kebetulan lagi melewati jalan berlubang itu, ini sedikit agak terdapat bunyi, cuma memang kuat dan enggak terlalu inilah, masih mending lah ketimbang teman-teman yang menggunakan plat H itu yang dijual di online, di toko oren atau apa, yang dulu saya juga pernah pakai yang plat H itu, cuma getar parah gitu. Jadi kalau pakai ini masih mendingan, cuma ya kalau dibanding sama yang versi yang terbaru saya yang itu ya jauh gitu. Ini yang saya anggap versi yang sempurna lah, yang tidak getar, tidak apa, kena medan apapun aman. Ini hasil eksperimen saya yang versi yang pertama. Ini nanti saya jual lengkap, saya mau sama baut-bautnya juga, sama cover yang smoke ini ya. Nah smoke nanti juga satu set sama baut-bautnya itu. Nanti juga akan aku spillkan ya, waktu yang versi pertama itu terpasang ke vario saya itu ya, nanti ya akan aku tunjukkan videonya. Oke. Oke, jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya buat teman-teman owner vario yang kepingin juga di modif seperti ini. Nah oke, jadi oke, sekian dulu ya saran saya. Kalau memang teman-teman tidak memiliki peralatan yang lengkap, yaitu kayak kunci-kunci, gerenda potong bor, itu mending ke bengkel aja dengan menunjukkan referensi atau video ini ya gitu, atau enggak yang tadi yang bracket
yang masih saya menampilkan bracket yang bagian dalamnya itu teman-teman screenshot atau teman tunjukkan ke mekanik, insya Allah pasti paham lah ya. Nanti yang lain-lain itu pasti bisa menyesuaikan gitu. Intinya memang di bracketnya yang ada di dalam tadi itu yang penting gitu kan. Kalau yang bagian luarnya untuk melubangi dan lain itu bisa menyesuaikan gitu guys. Jadi sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.